memuji baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom, shalom. Ada sukacita, amin. Kita yang bersukacita, tepuk tangan bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Tidak terasa kita ada lagi di minggu terakhir di bulan Agustus. Suatu bukti kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita, amin. Bagaimana Tuhan begitu baik. Kalau kita masih boleh ada, kita sehat, kita kuat. Semua karena anugerah Tuhan yang besar, amin. Puji Tuhan, mari di pagi yang hari ini yang indah ini, yang Tuhan masih boleh beri bagi kita. Kita mau datang mencari Dia, kita mau datang menyenangkan Dia, kita mau datang beribadah kepadanya, memberi yang terbaik. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, dengan kasih Kristus, nanti Ibu Gembala yang membuka kita di dalam doa. Haleluya Yesus. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Atas kasih setia Tuhan, atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami masih alami sampai pada hari ini. Dan saat ini Bapa, kami bawa seluruh kehidupan kami. Kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik dari setiap pujian dan nyanyian kami. Dan kami percaya Tuhan bersemayam dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Mata kami hanya kepadamu ya Tuhan. Fokus kami pagi hari ini hanya kepada Tuhan. Kami ingin menikmati Tuhan. Kami ingin merasakan hadirat dan lawatan Tuhan. Engkau cengkram setiap hati kami Bapa. Cengkram setiap hidup kami pada pagi hari ini. Biar awan kemuliaan Tuhan menutup bungkus bait-Mu pagi hari ini Bapa. Dan kami percaya urapan Tuhan sudah jadi bagian kami. Baik yang melayani bahkan semua kami jemaat Tuhan. Dan segala bentuk kuasa kegelapan kami tolak, patahkan semuanya itu di dalam nama Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biar jadi hanya di dalam nama Yesus. Kuasa hadirat Allah, nuansa ilahi ada bersama dengan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tabiskan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati kita, pikiran kita, fokuskan semua hanya kepada Tuhan. Dia adalah pribadi yang diagungkan pagi hari ini. Dia menjadi pusat pujian, menjadi pusat penyembahan kita pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan, nyanyian kami bawa hanya padamu. Oh haleluya, haleluya. Mari dari hatimu engkau katakan, ku datang Tuhan dalam kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kudus.
hadapan Tuhan dengan rasa hormat kita berdiri dan kita nyanyikan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur
lagi nyanyikan kudus-kuduslah. Haleluya Yesus. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi surga bumi, surga bumi tepuk tangan yang terbaik bagi kita. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, surga bumi menyembah Engkau di pagi hari yang indah ini. Kami percaya Engkau lebih lagi Tuhan berkarya di tengah-tengah ibadah kami. Engkau bertata di setiap pujian kami. Kami siap menyembah Engkau, memuji Engkau lebih lagi. Di dalam nama Yesus, haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Kita semua adalah umat-umat pilihan Tuhan, amin. Amin, haleluya. Kita percaya ketika Tuhan Yesus datang, kita sama-sama akan bertemu di udara, amin, haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita, puji Tuhan. Haleluya. Mari dengan sukacita sama-sama nyanyikan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan. Sekali katakan ada pertemuan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang rindu sama-sama katakan. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Haleluya. Sukacita Tuhan mengalir bagi setiap kami pagi hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah, amin. Katakan dan anak Allah, dan anak Allah yang pimpin kita pertemuan bius. Sekali katakan dan anak Allah, dan anak Allah yang pimpin kita. Amin, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau bunyi sangkakala Tuhan mendapati kami orang-orang yang setia, puji Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada.
silakan duduk jemaat Tuhan. Amin. Kami percaya sejak kami menerima Yesus di dalam kehidupan kami, Tuhan telah menyiapkan mahkota kehidupan bagi setiap kami. Dan satu hal yang kami mau katakan, Tuhan, kami tak pernah menyesali ketika kami mau memilih mengikut Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dari hatimu kau katakan pujian. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kembali kita angkat pujian yang di hadapan Tuhan. Tak akan pernah ku sesali, amin, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dari hatimu jemaat Tuhan katakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat. Di hadapan Tuhan kita bangkit berdiri, katakan melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani,
Tuhan yang bersemayam di atas pujian kami. Kami yakin Engkau ada bersama kami menyiapkan berkat-berkat baru, tuntunan kepada kemenangan. Dan sebab itu kami mau terbuka dengan tuntunan-tuntunan itu. Titah-titah-Mu kami inginkan. Sebab itu kami buka hati kami untuk Engkau isi dengan kebenaran-kebenaran ini. Membentuk kami sesuai mau dan rencana-Mu. Kami mau dengar kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus berkati kita berlimpah-limpah, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ada satu kebenaran yang akan kita renungkan bersama pagi ini. Dalam satu tema, yaitu antara iman dan kekuatan dunia. Antara iman dan kekuatan dunia. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang keempat. Suratan 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang keempat. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Yang siap baca katakan amin. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Memang sudah sangat jarang kita temukan satu jenis timbangan, tetapi saya masih menemukan itu di Makassar beberapa waktu lalu di sebuah pasar. Orang mengatakan itu timbangan bebek atau seringkali timbangan pasar. Timbangan itu terdiri dari dua bahagian, kiri dan kanan, dan biasanya penjual pasti punya semacam besi pemberat. Ada yang setengah kilogram, ada yang bahkan cuma 1 ons. Pokoknya ada macam-macam bentuk ukuran tembaga atau kuningan itu yang bulat-bulat begini. Dinaikkan di sisi yang satu, kemudian kalau seandainya kita akan membeli lombok setengah kilogram, maka dia akan naikkan pemberat setengah kilogram. Maka selanjutnya kita akan beli lombok, sesuaikan ketika itu mulai seimbang, maka benarlah timbangan setengah kilogram yang kita belanja itu. Pasti Bapak Ibu pernah melihat timbangan yang sejenis ini, timbangan yang semacam ini. Jadi yang lebih berat itu akan menarik ke bawah, yang lebih ringan tentu akan terangkat ke atas. Akan dikatakan seimbang bila timbangan itu kelihatan sejajar, ada petunjuknya. Itu sudah kelihatan sejajar, artinya bahwa antara kiri dan kanan benar-benar memiliki berat yang sama. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ngomong timbangan, ternyata dalam kehidupan ini berlaku juga tentang iman kita dan dengan kekuatan dunia. Ini seolah-olah ditimbang. Nah, sebab itu dalam kitab Wahyu, dari ada 4 jenis kuda yang kita tahu dalam pembukaan meterai pertama, kedua, ketiga. Pada kuda yang ketiga, kuda hitam, penunggang kuda itu dia bawa apa? Dia bawa timbangan. Dia bawa timbangan. Wahyu 6 ayat yang kelima. Wahyu 6 ayat yang kelima. Coba buka ini. Bilang begini. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Karena memang sementara ditimbang orang-orang antara iman dan dengan seluruh keberadaan yang mempengaruhi iman. Dalam hal ini kekuatan dunia, kuasa dunia, pengaruh dunia. Kalau bicara tentang kekuatan dunia, itu bicara kekhawatiran. Bicara kekuatan dunia itu bicara ketakutan, bicara godaan-godaan, bicara pengaruh-pengaruh dunia, bicara pesona, bicara nafsu, bicara kedagingan.
Ini yang seringkali melawan, menggerogoti iman. Sampai Tuhan pernah katakan bahwa apabila aku datang kembali ke dunia, apakah aku masih mendapati iman? Sebab itu penunggang kuda yang ketiga itu membawa timbangan. Dia bawa timbangan. Karena memang dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang sulit, iman dipertanyakan. Sebab itu kalau ayat selanjutnya dari ayat ini, kemudian muncul suara, secupak gandum sedinar. Bicara tentang kesukaran, tentang krisis, tentang kesukaran ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Ini sebuah gambaran tentang akhir zaman yang pasti terjadi dan sementara terjadi. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini seperti dua bahagian timbangan yang saling bertolak belakang. Memang tidak bisa beriringan. Orang tidak bisa berkata, memang Pak, di satu sisi saya khawatirnya tinggi, tetapi iman saya kuat kok. Tidak ada yang semacam itu, tidak ada. Karena dikalah mana kita punya kekhawatirannya tinggi, sebenarnya otomatis di satu sisi iman kita berkurang. Dia tidak bisa berjalan bersama-sama, tidak bisa. Begitu pula sebaliknya, dikala mana iman kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin berat, itu kekhawatiran jadi ringan. Jadi kekhawatiran kita berkurang saat iman kita bertambah. Dan begitu juga sebaliknya. Bahkan firman Tuhan katakan, yang bisa untuk mengurangi, bahkan bisa mengalahkan pengaruh-pengaruh dunia ini, cuma iman kita. Jadi kalau ditanya, bagaimana caranya supaya kekhawatiran saya mereda? Bagaimana caranya supaya pengaruh dunia ini tidak memakan, menggerogoti kerohanian saya? Hanya satu cara. Iman kita harus kuat. Iman ini harus berat. Kalau ibarat timbangan, iman ini betul-betul harus ditambah bobotnya. Terus ditambah, karena iman ini ditambah. Tambahkan iman kami, kata murid-murid. Dan Yesus katakan, firman Allah katakan, iman itu muncul daripada pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebab itu Tuhan memberikan penghargaan yang sangat tinggi, penghargaan yang sangat besar kepada setiap orang yang tetap setia sampai pada akhirnya. Tadi lagu-lagu tadi temanya tema-tema eskatologis. Sampai lagi sudah mau firman pun bicara tentang mahkota yang Tuhan siapkan. Penghargaan Tuhan kepada orang-orang yang sampai pada langkah terakhir dia dapati setia. Tuhan menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Yang kita kenal dengan upah, yang kita kenal dengan mahkota, yang kita kenal dengan hadiah. Yang kita kenal dengan kemuliaan besar. Sampai pun sebuah kematian yang Tuhan dapati tetap setia sampai akhir. Tuhan katakan itu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat mulia. Bahkan sebuah keuntungan yang sangat besar. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang pertanyaannya begini. Apa alasan Tuhan memberikan penghargaan yang tertinggi bagi orang-orang yang tetap bertahan, yang tetap membuat imannya itu lebih berat,
Bahkan imannya itu sanggup mengalahkan pengaruh selama ini di dalam jalan-jalan hidupnya. Dia mampu mengalahkan semua godaan-godaan, semua kekuatan-kekuatan dunia. Sampai pada akhirnya Tuhan dapati dia setia. Apa alasan Tuhan memberikan penghargaan tertinggi? Yang pertama yaitu karena ternyata tidak semua orang mampu mengakhiri hidupnya dengan tetap berpegang pada iman yang semula. Tidak semua orang akan bisa bertahan. Dan memang tidak ada satu jaminan, saya ingin katakan. Bahkan Alkitab memberikan awasan tentang hal ini kepada kita. Tidak ada satu jaminan kepada seseorang untuk dia memiliki kepastian bahwa akan tetap setia sampai akhir. Tidak ada. Karena hidup ini sebuah perjalanan yang penuh dengan misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Sebab itu ketika seseorang Tuhan dapati setia sampai akhir, penghargaan Tuhan itu luar biasa tingginya. Seorang hamba Tuhan sekalipun, seorang yang pernah dipakai Tuhan luar biasa sekalipun, seorang aktivis gereja sekalipun, itu bukan jaminan bahwa dia akan tetap setia sampai pada akhir. Karena waktu yang akan berbicara. Selama kita ada di dunia, selama masih bernafas, pengaruh kekuatan dunia itu masih kuat. Dan masih tetap ada. Biarpun orang itu banyak mengalami segala kebaikan-kebaikan, banyak mengalami kemurahan Tuhan, banyak mengalami mujizat Tuhan. Itu pun bukan sebuah jaminan bahwa dia akan tetap setia. Sebab itu disebut hidup ini penuh perjuangan. Amin. Sebuah perjuangan. Saya berikan contoh begini. Contohnya Raja Uzia. Raja Uzia raja yang luar biasa, 16 tahun sudah raja. Kurang lebih 52 tahun dia berkuasa. Karena ayahnya orang yang takut Tuhan, dia pun menjadi raja yang takut Tuhan. Luar biasa ketika dia selalu mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Alkitab katakan semua yang dia lakukan itu berhasil. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima bilang begini. 2 Tawarik 26 ayat yang kelima. Ini tentang Raja Uzia. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Pada zaman Sakaria maksudnya. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Segala usahanya berhasil. Jangan heran, kerajaan yang dia pimpin menjadi kerajaan yang ditakuti. Kerajaan yang dia pimpin masuk pada masa kejayaan. Karena apapun yang dia rencanakan, apapun yang dia programkan, semuanya luar biasa berhasil. Sayang beribu sayang. Siapa sangka? Ketika semuanya kelihatan hebat, semua kelihatan luar biasa, banyak sanjungan, ada banyak orang bertepuk tangan. Ada banyak orang yang bersorak-sorai memuja Uzia. Ayat 16. 2 Tawarik 26 ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memusuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Toh masih pula dia datang di ibadah. Masih pula dia datang mempersembahkan. Tetapi hatinya sudah berubah dari Tuhan. Dia mulai angkuh dengan segala sesuatu yang Tuhan buat mudah.
Yang Tuhan buat tanpa hebat, tanpa luar biasa. Semua berhasil. Dia mulai makan setiap pujian-pujian itu. Dan mulai merasa diri luar biasa. Memang benar bahwa setiap keangkuhan adalah awal dari kehancuran. Ada seorang hamba Tuhan katakan, kapan ada benih-benih kesombongan, tinggal tunggu jatuhnya. Usia pun seperti itu. Sama seperti yang kita kenal Hizkia. Saya lanjut saja dulu dengan usia. Ayat 20, ayat 21, dalam 2 Tawarik 26, ayat 20-21 bilang begini. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Jadi ternyata usia pada akhir hidupnya dia dihukum Tuhan. Sakit kusta. Bahkan ayat 21 katakan Raja Usia sakit kusta sampai pada hari matinya. Padahal sejak awal dia luar biasa diberkati. Luar biasa dipakai Tuhan. Luar biasa membuat segala sesuatunya berhasil. Raja muda yang berjaya. Tapi ternyata akhirnya bukan sebuah penjaminan. Tetapi selalu langkah akhir yang menentukan. Langkah akhir yang menentukan. Bahkan kita selalu kenal dengan Raja Hizkia. Kenal dengan doa Hizkia. Ketika sudah divonis Hizkia akan mati. Tapi sebelum abdi Allah keluar, karena Hizkia berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang kembali, bilang sama dia, aku dengar doanya, tambahkan 15 tahun lagi. Kita hanya kenal dengan cerita itu. Kita sangat luar biasa bangga dengan doa Hizkia. Tapi coba kita perhatikan kelanjutan dari cerita ini. Akhir hidup Hizkia mengecewakan Tuhan. Hizkia akhirnya berubah sombong di hadapan Tuhan. Dia perlihatkan semua yang dia miliki kepada setiap tamu-tamu yang datang. Bahkan dia mengundang kerajaan-kerajaan dari seberang. Datang lihat semua apa yang dia miliki. Semua rampasan-rampasannya yang sempat dia rebut. Semua kekayaan-kekayaan. Semua hal-hal yang dikagumi oleh orang. Kemudian Tuhan menyuruh seorang hamba Tuhan katakan, pergi. Katakan apa yang menjadi pesanku baginya. Saat itu juga hamba Tuhan katakan, abdi Allah katakan, ini semua yang kau tunjukkan ke orang tidak akan bertahan dalam keluargamu. Satu saat ini akan dirampas semuanya. Akan diambil semuanya daripadamu. Dan itu terjadi. Ini bicara tentang langkah akhir. Langkah akhir kita. Karena memang ada banyak yang berusaha untuk membuat iman kita yang awalnya luar biasa. Iman kita yang awalnya begitu berat ibarat timbangan. Kalau saya mungkin contohkan ibarat timbangan. Dahulunya memang berat iman kita. Ini tidak ada apa-apanya. Tentang dunia ini kita tidak pengaruh apa-apa. Tapi berjalan seiring dengan waktu seringkali tanpa kita sadari. Ternyata itu sudah banyak menggerogoti iman kita. Yang satu ketika kita mulai sadar, kita mulai kalah. Beberapa hamba Tuhan katakan hari-hari ini adalah masa penantian. Tapi saya berani katakan pula, sesuai dengan materai yang kita baca, hari-hari ini pun Tuhan sementara menimbang kita.
Sekarang masa-masa yang sulit, tapi masa-masa pula kita sementara ditimbang. Kuda hitam membawa timbangan. Bahkan kita kenal dengan Yudas Iskariot. 3,5 tahun dia bergaul dengan Yesus. Bersama-sama melayani dengan Tuhan. Banyak menyaksikan kemurahan Tuhan. Banyak saksikan mujizat Tuhan. Banyak saksikan tentang berbagai macam adikodrati, hal-hal yang supranatural. Bahkan banyak menerima janji-janji Tuhan. Tapi akhir hidup adalah hidup yang penuh aib di hadapan Tuhan. Justru Kisah 1 ayat 17-18. Alkitab bilang, dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bahagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Akhir hidupnya yang sangat menyedihkan. Padahal jalan-jalan hidupnya adalah jalan-jalan yang bersama dengan Tuhan. Itu yang saya katakan bahwa mengapa Tuhan menaruh penghargaan yang sangat besar kepada seseorang yang dari awal berkomitmen kepada Tuhan, kemudian sampai pada akhirnya komitmennya tetap sama. Iman yang terbentuk dari awal luar biasa dengan Tuhan, tetapi seiring berjalan waktu kok tetap luar biasa. Imannya tetap berat, timbangannya tetap berat. Paulus dia katakan begini, walau tubuhku makin merosot. Kalau tubuh makin merosot, sebenarnya secara timbangan medis itu sudah semakin berkurang, makin kecil. Tapi imannya makin berat, tapi tubuh batiniaku makin dibaharui dari hari ke hari. Ini yang menjadi kebanggaan dari Paulus. Jadi tokoh-tokoh yang saya sampaikan ini merupakan sebuah contoh di mana mereka yang dahulu kala punya iman yang luar biasa, iman semula yang tidak bisa digoyahkan, tapi pada akhirnya mulai digoyahkan. Digoyahkan dengan berbagai macam tantangan-tantangan, berbagai macam rintangan. Sebab itu kenapa kebenaran ini diberitakan kepada kita. Buat Tuhan terkagum dengan hidup kita. Haleluya. Tuhan tidak terkagum dengan hal-hal lahiriah yang kita dapatkan. Tapi Tuhan terkagum dengan kesetiaan kita. Walaupun dalam tekanan apapun yang kita hadapi. Jadi ini merupakan hal yang pertama. Hal yang kedua, mengapa Tuhan memberikan penghargaan yang tertinggi kepada orang yang bertahan sampai pada akhir? Yang kedua yaitu tidak mudah mempertahankan hidup kudus dengan status sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Tidak mudah loh. Supaya kita tidak terkejut. Saya bagikan kebenaran ini supaya kita tidak kaget. Loh, kok ketika saya ikut Tuhan tantangannya kok semakin berat? Kok semakin besar begini godaan-godaannya? Kok kenapa seperti ini jalan-jalan yang harus saya lalui? Karena memang tidak mudah mempertahankan hidup kudus. Apa alasannya? Alasan yang pertama yaitu karena jalan yang ditetapkan bagi orang percaya, bagi kita, bukan jalan yang lebar, tapi jalan yang sempit. Ini sudah berkali-kali dalam rangkaian khotbah
Di beberapa bulan terakhir ayat ini dikutip. Tak kenapa Tuhan selalu taruh kebenaran ini. Jalan yang ditetapkan kepada kita ternyata bukan jalan yang lebar tetapi jalan yang sempit. Matius 7 ayat 13-14 bilang begini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Kenapa saya katakan bukan sesuatu perjalanan yang mudah? Karena ternyata ini bukan sebuah perjalanan wisata. Bukan sebuah perjalanan yang disukai. Bukan perjalanan yang dipilih oleh banyak orang. Bukan perjalanan yang menarik. Bukan perjalanan yang sangat menyenangkan. Tetapi merupakan perjalanan yang banyak kesukaran-kesukaran. Sudah jalan sempit lagi, harus pikul salib lagi. Pasti kita langsung ngomong begini, sempurna. Rata-rata kita tidak suka jalan yang sempit, jalan yang sesak. Orang lebih memilih sesuatu yang lebar, yang plong. Kalau boleh bebas hambatan. Tapi Tuhan mengisyaratkan sebuah perjalanan yang memang dalam perjalanan itu ada proses. Dan banyak orang yang kalah. Ada banyak orang yang berhenti. Ada banyak orang yang angkat tangan. Jadi alasan mengapa tidak mudah mempertahankan hidup kudus. Karena memang ada banyak godaan. Kita di jalan yang sempit. Sedangkan kita melihat ke sana banyak orang yang melewati jalan yang lebar. Jalan yang besar. Jalan yang banyak penghuninya. Banyak orang yang melewatinya. Kita lebih tertarik dengan yang demikian. Bukankah ada banyak orang yang akhirnya kalah. Karena mengikuti arus dunia. Tapi saya ingin ajak kepada jemaat GPD Bukit Hermon. Marilah tetap berkomitmen. Tetap memilih jalan yang sempit walaupun kita sendirian ada di sana. Dibandingkan jalan yang banyak orang tetapi jalan yang penuh dengan kebinasaan. Jalan-jalan yang penuh dengan kemudahan-kemudahan. Tetapi bukan untuk membuat iman kita kuat. Tapi justru membuat kita mengingkari iman kita kepada Tuhan. Yang berikutnya, ternyata dalam tubuh daging kita tersimpan berbagai keinginan daging yang selalu berusaha menjatuhkan iman kita. Walaupun kita ini sudah orang percaya, katakanlah kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Tapi kita harus menyadari bahwa tentang berbagai keinginan daging itu masih berusaha tinggal serumah. Ada seorang dokter katakan dalam tubuh manusia sebenarnya ada kuman. Bahkan katanya sel kanker bisa saja ada. Tinggal tunggu pemicunya. Tapi ternyata katanya sudah ada dalam tubuh seseorang. Itu ibarat seluruh nafsu keinginan daging, walaupun kita orang Kristen, walaupun kita sudah berkomitmen untuk hidup baru dengan Tuhan, tetapi kedagingan itu tetap ada, tetap tinggal berusaha untuk bersembunyi dalam tubuh kita. Dan itu bisa dipicu kapan saja ketika ada celah. Sebab itu Alkitab katakan jangan berikan kesempatan kepada iblis. Jangan buka celah. Roma 7 ayat 21 sampai 26 bilang begini. Roma pasal 7 ayat 21 mulai. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Ini kata Paulus ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah,
Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum yang lain. Nah, perhatikan. Yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jadi Paulus pun menyadari bahwa walaupun dia sudah milik Tuhan, melayani Tuhan, tetapi di dalam dirinya ada hukum dosa yang berusaha berdiam. Kapan saja itu bisa dipicu untuk kita bisa melakukan kesalahan. Sebab itu memang ada banyak godaan-godaan dari dalam. Sebab itu Bapak Ibu jemaat, integritas kita teruji ketika kita dalam keadaan sendiri. Karena kita tinggal berperang dengan diri kita sendiri. Orang yang punya iman yang kokoh, integritas yang kuat, dia akan mengalahkan segala hasutan pikiran di dalam dirinya untuk melakukan kesalahan apapun. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, karena Alkitab katakan bahwa roh itu penurut, daging lemah. Daging berusaha untuk mempengaruhi roh. Daging berusaha untuk menggerogoti roh, menggerogoti iman kita. Sebab itu tidak mudah untuk mempertahankan hidup kudus. Itu yang dikatakan tadi, bahwa bila kita didapati tetap luar biasa sampai pada akhir, Tuhan sangat memberikan penghargaan yang tertinggi, penghargaan yang luar biasa. Dan yang berikut yang harus kita tahu, bahwa kita berada di tengah-tengah lingkungan yang didominasi hal-hal yang tidak benar. Apalagi hari-hari ini. Hari-hari ini kita melihat di mana-mana seolah-olah yang dahulu kejahatan besar sekarang menjadi kejahatan yang biasa. Yang dahulu dikatakan menjadi dosa-dosa yang sangat tabu, sekarang sudah terbiasa ada di sekitar kita. Semua menjadi sebuah pola hidup manusia. Seolah-olah dimasukkan dalam sebuah budaya. Padahal itu sebuah kesalahan. Itu sesuatu hal yang bertentangan dengan kebenaran. Jadi yang namanya yang benar, yang suci, yang kudus, itu menjadi sesuatu yang sangat langka. Bahkan dianggap kuno. Bahkan ada orang katakan, hari gini mau suci begitu. Biasa aja brur, biasa aja. Sampai ada bahasa bilang, suci sih suci tapi jangan terlalu suci. Loh, kudus sih kudus tapi jangan terlalu kudus, nanti jadi kudis. Padahal Alkitab katakan bahwa di akhir zaman, orang cemar semakin cemar, orang kudus semakin kudus. Yang Alkitab larang sok kudus. Yang Alkitab tidak suka itu sok suci. Tapi harus jadi kudus. Harus. 2 Petrus 2 ayat 7-8 bilang begini. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum, dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jadi kita lihat bagaimana Lot tinggal di Sodom dan Gomora. Dia sendiri jiwanya yang benar, yang takut Tuhan, itu tersiksa dengan keadaan yang terjadi di sekitarnya.
pola hidup orang, cara hidup mereka seolah-olah dia pandang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Semua itu adalah cara hidup yang bersalah di hadapan Tuhan. Dia seolah-olah terintimidasi dengan keadaan ini. Sukar didapati lagi apa yang baik, apa yang suci, apa yang benar. Tapi luar biasa, Lot tetap memperhatikan dan mempertahankan imannya. Walaupun jiwa benarnya itu tersiksa, terintimidasi, barangkali mendapat gunjingan-gunjingan. Kok masih mempertahankan Lot? Gaul dong Lot, gaul. Hari gini kok gaul Lot. Sebab itu Tuhan bilang, ketika dia dapati sampai akhir seseorang tetap mempertahankan iman, penghargaannya sangat tinggi. Sangat luar biasa tingginya. Tuhan dapati iman kita tetap berat. Tidak pernah diringankan oleh apapun. Penghargaannya luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini adalah masa kita ditimbang. Tetapi yang menentukan mana yang berat adalah kita. Kira-kira mana yang berat dan mana yang ringan, kita yang tentukan. Mana yang menang, mana yang kalah, kita yang tentukan. Mana yang kuat, mana yang lemah, kita yang tentukan. Tentu saja yang kuat, hukum alamnya bisa mengalahkan yang lemah. Jadi hukum alam, yang kuat selalu mengalahkan yang lemah. Kapan itu menjadi kuat? Ketika kita banyak memberi dia makan. Kalau kita memilih supaya iman kita kuat, beri dia makan banyak. Haleluya. Beri banyak makan. Asupan nutrisi-nutrisi surga. Tangkap semuanya itu. Karena hari-hari gini bukan saatnya lagi kita main-main dengan Tuhan. Segala sesuatu sementara dipersingkat. Ada sebuah video terakhir yang saya terima. Sebuah pesan profetik dari Benny Hinn. Paling terakhir sekali. Mungkin belum lama ini dia sampaikan. Dia cuma katakan, Tuhan pesankan, sedikit sekali lagi waktunya. Sedikit waktu lagi. Dikala kita tidak menyadari apa yang sementara terjadi, aku ada untuk menghakimi dunia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lepas dari apapun yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini, jangan buat iman kita lemah. Buat dia berat terus, haleluya. Saya yakin iman kita kuat, kita pun tenang. Kita pasti akan menikmati Tuhan. Menikmati kemuliaan Tuhan. Kapanpun itu. Kita masih berdoa, Tuhan izinkan kami masih berkarya. Bagaikan 1000 tahun lagi. Tapi saya mau berjaga. Supaya timbangan imanku berat. Seperti Tuhan mau datang besok hari. Kita tutup Alkitab kita masing-masing jemaat Tuhan. Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
yang kusimpan dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Oh, Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah. Kita bangkit berdiri semuanya jemaat Tuhan. Banyak perkara Tuhan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati. Tiada sesuatu yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti. Allah mengerti. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan dibiarkannya sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti. Ya Yesus, segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Sebab Allah peduli. Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Beberapa saat menyembah. Angkat suara hatimu. Tinggikan namanya. Tuhan. Mulialah namamu Bapa. Yesus kudus. Ya Yesus, kami mau lebih lagi denganmu. Ya Tuhan, glory, glory. Ya Yesus, Yesus, Jesus, Jesus. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, tetap tadakan kedua belah tangan.
Engkau yang punya komitmen supaya imanmu tetap berat. Tuhan dapati imanmu tetap luar biasa. Angkat hatimu kepada Tuhan. Bapa, Engkau lihat jemaat yang memiliki satu kerinduan besar. Ketika Engkau dapati kami tetap setia sampai pada akhirnya. Kami tidak dikalahkan, digoyahkan. Kami tidak dipengaruhi, kami tidak disimpangkan oleh apapun yang terjadi di sekitar kami. Kami mau tetap berada pada jalur kebenaran. Kami mau ada dalam janji-janji dan rencana-Mu. Dan hamba katakan dengan iman, semua jemaat GPDI Bukit Hermon Tabarano Engkau dapati iman yang kokoh, iman yang kuat, iman yang luar biasa, iman yang tidak digoyahkan oleh apapun. Hamba katakan itu terjadi di dalam nama Yesus. Sebab itu Tuhan, bawa kami terus kepada rencana-Mu. Ajar kami untuk tetap cinta Tuhan dalam keadaan apapun. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan dalam kondisi apapun. Karena tidak ada rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Perjalanan hidup ini hanya sebuah proses. Hidup ini hanya sebuah persiapan kepada sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Dan kami tidak mau kehilangan upah yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami tidak mau kehilangan mahkota yang Tuhan siapkan bagi kami. Tanamkan, meteraikan kebenaran ini, memotivasi kami untuk terus berada kepada kebenaran dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih atas kebenaran firman Allah. Menjadi awasan bagi kami melangkah di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syukur kami. Selanjutnya saat ini kami akan letakkan korban persembahan kami, atau yang mengembalikan milik-Mu. Kami percaya semua yang kami lakukan dengan iman dan sukacita, bukan kekurangan, tapi kelimpahan yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami lakukan semuanya bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Nanti dapatkan informasi untuk doa hari Rabu malam. Dan hari Minggu depan kita ibadah lagi dan ada perjamuan asa yang kudus untuk minggu yang pertama di bulan Agustus. Puji Tuhan. Bulan September, bulan September. Jadi tanpa terasa sudah masuk ber-ber. Tetapi kayaknya jauh sebelumnya saya informasikan, sepertinya kita tidak bikin Natal yang kita lakukan setiap tahun. Semua jemaat-jemaat pula yang ada di jemaat-jemaat yang ada, artinya Natal yang biasanya kita buat mengundang dari luar, itu untuk kali ini mungkin karena pandemi ini maka rata-rata semua sidang tidak membuat Natal. Walaupun tanggal 25 Desember ya tetap ada. 25 Desember setidaknya kita mungkin perjamuan kasih bersama. Jadi jemaat khusus saja intern, jemaat kita perjamuan kasih bersama. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Doakan terus kami. Saya sendiri memang agak sedikit gangguan, mungkin lebih tepat gangguan makan Ji, bukan gangguan kesehatan. Gangguan makan Ji, karena kurang lebih sudah 2 minggu kok enggak tahu ini makanan susah sekali masuk. Jadi apakah mungkin cara diet khusus atau bagaimana kayak ini? Memang agak turun-turun. Timbangan memang agak sedikit menurun. Tetapi iman lebih kuat. Puji Tuhan. Jadi saya kira itu saja yang perlu disampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan. Terus maju dengan Tuhan, saya yakin kita saling menopang satu sama lain. Kita pasti luar biasa di sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya jemput kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah hari ini. Sebab
dalam kondisi dan keadaan yang seperti apapun, kami tetap mau bilang, Engkau baik bagi kami. Sebab itu kami yakin sepanjang minggu ini adalah minggu kemenangan, minggu luar biasa pembelaan Tuhan bagi kami, yang membuat semua tugas kerja kami berhasil. Karena kami yakin bahwa kalau ada Tuhan di pihak kami, siapakah yang menjadi lawan kami? Kami percaya segala sesuatu yang tidak bisa belum pernah kami lihat sekalipun, yang tidak pernah kami dengar, yang tidak pernah terbersit dalam pikiran kami, Engkau menyiapkan sebagai kejutan-kejutan ilahi bagi kami, yang terus mengandalkan Engkau dalam jalan-jalan hidup kami. Kau berkati semua jemaat dalam tugas kerja yang berbeda-beda, baik sebagai petani, pedagang, sebagai pengusaha, bahkan sebagai pegawai negeri, sebagai karyawan, baik di PT Vale, karyawan kontraktor, semua apapun usaha yang kami bangun dan kami kelola, membuat semuanya itu berhasil. Kami katakan itu terjadi dalam nama Yesus. Semua kami yang bekerja, yang berusaha baik di tempat ini, bahkan mungkin yang ada di luar, bahkan anak-anak kami sekalipun, yang saat ini melakukan aktivitas pekerjaan maupun yang menuntut ilmu jauh dari kami percaya semua dalam lindungan Tuhan, dijagai oleh Tuhan. Walaupun mereka pun berada pada keadaan yang berbahaya, dalam keadaan-keadaan yang beresiko, di sana pun Tuhan jagai dan pelihara semuanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur beberapa kekasih yang telah Tuhan tambahkan usianya. Ibu Ningsi, bahkan Ibu Rohana yang telah Engkau tambahkan usia. Kami lepaskan berkat bagi pribadi-pribadi ibu rumah tangga ini di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan akan semakin luar biasa bagi mereka. Sehingga kami yakin, kami percaya bahwa usia selanjutnya mereka dapati, mereka semakin sehat, kuat dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan kalaupun ada yang dalam kelemahan-kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, kami doakan di dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan dan Tuhan memulihkan. Dan kami katakan bahwa semua jemaat Tuhan tetap terproteksi oleh darah-Mu. Dan segala hal yang tidak inginkan dari kuasa kegelapan, roh-roh jahat, udara penghulu setan, orang-orang kuat, orang-orang berilmu, praktik-praktik perdukunan, bahkan berbagai macam pencuri, perampok, hipnotis, bahkan segala hal yang ingin mengintimidasi kami dari penyakit-penyakit dan kelemahan. Virus corona sekalipun kami tolak, patahkan, hancurkan itu di dalam nama Yesus. Kami adalah para pemenang-pemenang yang dalam lindungan dan dalam berkat Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, tadakan tangan kita masing-masing. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali kali yang kedua jemput kita semuanya. Terima kasih Bapak, kami akhiri ibadah raya yang luar biasa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.